أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Awalnya saya mendapat laporan dari istrinya Yudi Mulyana, namanya. Itu laporan di akhir bulan Januari 2020. Mengatakan bahwa Yudi Mulyana sudah masuk Kristen dan mengajak dan masuk Kristen. Kalau nggak mau, cerai. Dan ternyata dari Februari itu pun Yudi masih sering ngisi di beberapa acara. Di Surabaya dia ngisi tablik akbar, ngisi Isra Mi'raj, terus ngisi juga di beberapa tempat, bahkan juga ngisi di gereja. Tanggal 21 April dia ngisi kebaktian online di GBI, judulnya Myth and Match. Tanggal 22 April dia ngisi di tablik akbar. Masya Allah. Kita diamkan, tak diamkan dulu. Lalu bulan akhir Maret kami dapat dua video berbeda angle. Nah, rupanya video itulah bukti dia murtad. Berarti nyambunglah perkaranya, nyambung perkara Januari istri mengadukan dia murtad, Februari dia mau mengancam pidana, lalu vakum, Maret Allah tunjukkan ini murtad. Dan tunjukkan setelah murtad dia masih ngisi di gereja, dia masih ngisi di umat muslim, di hadapan umat muslim dia ngaku dia Islam, dia sholat, di hadapan Kristen dia kebaktian di GBI sejak bulan Oktober 2019. Jadi kalau dia bilang syahadat Desember, faktanya dia ke gereja dari Oktober 2019. Dia mempermainkan kalimat syahadat dengan besar syahadat, tidak dia mensyahadatkan, ternyata dia mengucapkan syahadat sendiri dengan kata-kata syahadat adalah asyhadu alla ilaha illallah. Itu haknya, kuncinya adalah di hak. Tanpa hak itu tidak sah. Dia sengaja mempermainkan itu, kemudian keesokan harinya dia mengirim video syahadat itu ke pendeta dan mengatakan saya terpaksa bersyahadat karena ditekan. Yang sudah diislamkan itu tadinya dia anak kolonel, perempuan ini anak kolonel, menikah lalu bercerai dalam kondisi bukan Islam. Dibawa bapaknya ke Menak Cirebon untuk diislamkan, yang mengislamkan Yudi. Setelah diislamkan, terjadi pelecehan seksual dan pemerkosaan di dalam mobilnya. Lalu anak ini dimurtadkan. Berarti ada 3 orang yang dimurtadkan yang kita tahu. Yang pertama istrinya disuruh murtad. Yang kedua yang sudah murtad adalah anak kolonel ini. Yang ketiga adalah korban berikutnya. Yang 2 korban lagi tidak, tapi digerayangi, yaitu asisten rumah tangganya Umi Irna Handono sudah digerayangi. Kami punya bukti pernyataan Yudi mengatakan tidak akan mengulangi perbuatan. Kemudian muncul aduan-aduan karena dia mengaku sebagai ketua Mualaf Center Indonesia Cirebon. Jadi muncul itu digitalnya, muncul bukti flyernya, dia mengaku sebagai ketua Mualaf Center Indonesia Cirebon. Saya tidak pernah menunjuk dia sebagai apapun di Mualaf Center Indonesia. Berarti dia menyebutkan nama Yayasan Mualaf Center Indonesia, catut nama Mualaf Indonesia. Siapa yang mengadukan juga? Yang mengadukan adalah korban-korban pelecehan seksualnya dan pemerkosaannya dengan bukti yang lengkap. Kemudian karena dia ingin mencari istri lagi, saya kenalkan dengan seorang wanita ini janda, tapi janda yang ya lumayan lah secara ekonomi, ya tinggal di Jakarta. Datanglah dia seminggu sekali berkunjung ke rumah perempuan janda ini. Itu sudah kenal, mulai akrab, minjam uang dia. Minjam uang berapa kali, jumlahnya sudah puluhan juta. Setelah dapat jumlah uang segitu banyak, enggak nongol-nongol lagi. Di telepon enggak bisa nyambung. Kita tuh sering nelpon pun tetap enggak bisa. Jadi rupanya enggak beres rupanya gitu ya. Nah, saya sampai malu sama si penjata ini karena saya memperkenalkan jadi referensi saya. Akhirnya ternyata dia tipu, nggak tahu ada berapa puluh juta. Nanti besok kalau perempuan itu datang ke Cirebon nanti biarlah dia dibuka di sana gitu. Karena itulah jadi saya ikut malu gara-gara memperkenalkan dia sama si Yudi. Baru itu sampai tahu nih orang nggak beres. Jangan-jangan dulu dia ketika di pendeta masuk Islam itu jangan-jangan dia punya masalah juga.
punya kasus keuangan dengan pihak gereja, mungkin dia pakai dana gereja atau apa ya Allah, terus kan pasti dia. Ya, majelis tuh. Iya, pendeta ya. Majelis gereja. Nah gitu. Nah, saya pastikan Yudi adalah pemerkosa, pelaku pelecehan seksual, penista agama, di depan Kristen ngaku sudah dibaptis, di depan Islam ngaku Kristen, di depan Kristen menjelekan Islam, di depan Islam menjelekan Kristen.